Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma a'simna minaz zalal wa wafiqna fil qawl wal 'amal waj'alna laka ta'iin wa bima yurdika mutamassikin wa fima indaka raghibin. Allahumma ij'al hadzal majlis khalisan wajhal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban ya fattah ya alim. Wa sallallahu ala nabi wa alihi wa sallam. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abi al-Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki radhiyallahu anhu wa ardhahu wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iril ulama'i was salihin fid dharain amin. Masih dalam pembahasan terjemahnya Al-Qur'an, bahwa terjemah Al-Qur'an bisa sepadan, bisa enggak sepadan. Yang maksudnya terjemahan Al-Qur'an dibagi dua, sepadan ataupun enggak sepadan. Yang sepadan mustahil terjadi, yang enggak sepadan enggak boleh terjadi dan haram terjadi. Lah sekarang diteruskan sama Abu ya. Wala yadhunnu lan aja nyono sapa al-jahilu wong sing bodoh. Apa anna tarjamatal harfiyah satamene terjemah per huruf iku daruriyatun daruri atau kudu dilakoni. Litablighi dakwah kanggo nyampeake dakwah Islamiyah. Li annaha krana satamene terjemah harfiyah iku laukanat lamun toh ono apa terjemah harfiyah iku kadzalika kaya ta mengkono daruriyah lanas mongko bakal ngatur apa Al-Qur'an ala talabiha ing atase merintahake terjemah harfiyah. Au bayanat utawa nerangake apa baqiyatul adillati sisane dalil asyariyah kang bangsa syar'i talabaha ing tuntutane terjemah harfiah hatman kelawan pasti. Au kama utawa jumeneng biha kelawan terjemah harfiah sapa ulama para ulama fi sadril awal ing dalam masa al awal kang pertama hina makana nalikane ono apa al-islamu Islam iku ghadhan seger tarian tur murni. Wa da'watu lan utawi dakwah ilaihi maring Islam wa ila ahkamihi lan pira-pira hukum Islam iku nafidhatun berlaku fi jami'il jihati ing dalam sekabehane arah. Bal balagha bal nyampeake sapa al muslimuna wong-wong Islam min asri nubuwah saking masa kenabian ilal an maring masa kini wal islamu lan hale utawi Islam iku yanmu terus berkembang wa yatasi'u lan terus meluas biduni hajatin kelawan tanpa kebutuhan biduni hajatin kelawan tanpa kebutuhan ila tarjamati maling terjemah al-madhkura kang den sebut. Ini Abu ya sekarang menggambarkan kalau semisal terjemah jangan sampai ada yang ngomong, katanya Abu ya, jangan sampai ada yang ngomong bahwa menerjemahkan Quran itu dibutuhkan untuk menyebarkan Islam. Kenapa? Karena kata-kata menerjemahkan Al-Quran itu dibutuhkan untuk menyebarkan Islam, itu tidak ada buktinya sama sekali, tidak ada dasarnya sama sekali. Semisal penyebaran Islam itu membutuhkan terjemahnya Al-Quran, kalaupun semisal penyebaran Al-Quran membutuhkan terjemah Al-Quran, maka Al-Quran sendiri akan menyuruh dirinya untuk diterjemahkan, ataupun ada hadis atau ijma atau yang lainnya yang menyatakan bahwa Quran harus diterjemahkan. Tapi ketika tidak ada sama sekali, maka tidak ada kebutuhan untuk menerjemahkan Al-Quran. Bukti lainnya bahwa Islam ketika nyebar dari zamannya Kanjeng Nabi SAW ke zamannya para sahabat, yang ketika di zamannya para sahabat Islam menyebar bukan cuma di daerah Arab, tapi masuk ke daerah Persia yang bahasanya sudah bukan bahasa Arab, nyebar ke Mesir sampai ke Afrika yang sebagian Afrika juga bahasanya bukan bahasa Arab, nyebar ke sampai Eropa di zamannya Muawiyah, yang orang-orang Muawiyah atau orang-orang Romawi jelas bahasanya bukan Arab. Bahkan di zamannya Sayyidina Utsman ataupun Sayyidina Ali, Islam nyebar sampai Cina, yang jelas juga nggak pakai bahasa Arab. Dan ketika Islam menyebar di zaman awalnya Islam sampai ke penjuru dunia, Al-Quran tidak diterjemahkan tapi Islam terus nyebar. Islam tetap menyebar dengan biasa. Maka penterjemahan Al-Quran benar-benar tidak dibutuhkan di dalam Islam itu sendiri. Menterjemahkan Al-Quran menjadi bahasa lain tidak dibutuhkan di dalam Islam itu sendiri. Soalnya apa? Tanpa diterjemahkan pun Islam sudah menyebar dengan sebegitu luasnya dan sebegitu bebasnya dan berhasil. Tidak ada yang gagal sedikit pun. Maka tidak ada kebutuhan sedikit pun di dalam Islam untuk menterjemahkan Al-Quran kepada bahasa lain. Terjematan harfiyah. Nek terjemah maknawiyah, kemarin sudah kita bahas terjemah maknawiyah atau tafsir, itu dibutuhkan karena memang untuk menjelaskan bayan, hanya penjelasan saja. Tapi nek menerjemahkan Al-Quran jadi bahasa lain dan bahasa lain ini dianggap Al-Quran juga, tidak butuh sama sekali.
Karena ana sapa al muslimuna wong Islam fima ing dalam zaman salafa kang wis lewat apa mak iku yaktahimuna menerjang sapa al muslimun lisiyadati kanggo kepemimpinan kullawa'rin ing sekabehane halangan wa yarkabuna lan numpangi sapa al muslimun liidhari dinillahi kanggo munculake agamane Gusti Allah taala kulla khatarin ing sekabehane kebahayaan wa yalbasuna lan memakai sapa al muslimun min burudil butulati saking pakaian keberanian wal adlan keadilan wa karamil akhlaqilan mulyani akhlak ma ing perkara yamlau kang memenuhi apa ma uyuna mukhalifihim ing pandangane wong sing nulayani al muslimin yamlau apane mahabatan haibahe wa ikbaron lan gumedene wa kanat lan ono apa lughatu bahasa al arabiyah tukang bangsa Arab iku tujarridu itu tujarridu apa tajurru ada dalnya iku tujarridu buka sapa al lughatul arabiyah ridaaha ing apa rida ini namanya selendange al lughatul arabiyah ainama rafa'u ainama ing dalam ndinenggon rafa'u ngangkat sapa al muslimun rayatahum ing genderane al muslimun wa tantashiru lan nyebar apa al lughatul arabiyah fi kulli wadin ing dalam endine lembah watiat kang nginjak hu ing kullu wadin apa aqdamuhum pira-pira kaki al muslimun falam yash'uru mongko orang ngrasakake sapa al muslimun bidakwati kelawan ngajak ilal islami maring Islam bil hajati kelawan kebutuhan ila nakli ma'anil Qur'ani maring memindah arti Al-Qur'an ila lughati maring pira-pira bahasa al-ajnabiyah kang ajnabiyah itu ya sing apa jenenge non Arabiyah nih ajami bahwa wong Islam dulu di dalam perjuangannya di zamannya para sahabat di khilafah 4 habis itu masuk ke zaman kerajaan Umayyah Bani Umayyah masuk ke kerajaan Bani Abbasiyah. Mereka berjuang ke segala penjuru arah dengan segala usaha mereka dengan semua kesulitan yang mereka hadapi. Mereka tetap berjuang seperti biasa dan menyebarkan Islam kemanapun mereka datang dan sepanjang zaman tersebut tidak ada satupun kebutuhan untuk merubah Al-Quran menjadi bahasa lain. Sama sekali tidak ada kebutuhan. Malah yang ada ketika mereka berdakwah ke segala penjuru dunia, sesulit apapun itu, mereka berdakwah ke sana kemari, akhirnya apa? Akhirnya bahasa Arab yang malah menyebar dan diinginkan oleh banyak orang. Bahasa Arab yang diinginkan oleh banyak orang di masa Andalus. Kalau sampean ngerti, di masa Andalus, ketika Andalus jaya-jayanya, orang-orang Barat atau kerajaan-kerajaan Barat itu semuanya susah. Kenapa? Karena bahasa asli mereka, bahasa entah itu Inggris ataupun Skandinavia ataupun bahasa-bahasanya orang-orang Viking, mulai ditinggalkan oleh orang-orang kerajaan mereka. Kenapa? Mereka melihat Andalus bisa sehebat itu, semaju itu, semegah itu, karena mereka punya bahasa yang namanya bahasa Arab, yang bahasa Arab ini bisa memenuhi segala kebutuhan mau budaya ataupun teknologi ataupun ilmu. Akhirnya mau nggak mau orang Barat di masa itu banyak yang orang-orang kayanya ataupun orang kerajaannya banyak yang ngirimkan anak-anak mereka untuk datang ke Andalus dan belajar bahasa Arab. Biar apa? Mereka belajar bahasa Arab, habis itu mempelajari ilmu yang ada di tanah Arab ataupun di tanah Islam untuk mereka transfer kepada orang-orang Eropa. Kayak itu. Bahkan wong kafirnya mereka butuh dan ingin untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi kebutuhan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa lain itu tidak dibutuhkan sama sekali. Kenapa? Karena bahasa lain yang malah membutuhkan bahasa Arab itu sendiri ketika Islam disebarkan di zaman dulu. Itu saking hebatnya Islam. Kemarin saya ngomong sama antum bahwa masalah akar kata di bahasa Arab itu ada 600.000 dan yang lainnya. Tadi saya baca-baca lagi karena saya mangkel ada beberapa hal yang yakni gatel pikiran saya, soalnya itu saya sudah baca lama ketika saya di Mekah dulu.
Malah yang saya temukan apa? Kosakata bukan akar kata. Kosakata yang di bahasa Arab sekarang ini, di bahasa Arab yang sekarang ini yang dikumpulkan itu mencapai 12,6 juta kosakata. Itu bahasa Arab kok. Dan itu termasuk bahasa yang paling kaya di antara bahasa yang lainnya. Kalau akar kata dari bahasa Inggris saja 100.000. Hanya 100.000. Sedangkan kosakatanya wong Arab 12,6 juta, 12,5 juta. Dari situ sampean tahu bagaimana bahasa Arab sangat sulit untuk diterjemahkan kepada bahasa lain dengan ukuran porsi ilmu, porsi wawasan, porsi apapun yang sama, tidak mungkin bisa. Saking apa? Saking luasnya bahasa Arab. Makanya kemarin ketika ada kajian sama teman-teman kajian tambahan, Ibnu nanya, bagaimana orang dulu bisa menguasai ilmu umum dengan ilmu agama? Yang ngerti fikih, yang ngerti kedokteran, yang ngerti fikih, yang ngerti astronomi, yang ngerti matematika, yang ngerti apa segala macam, sampai orang-orang dulu kayak Al-Imam Al-Idrisi ngerti geologi bumi, sampai Al-Idrisi itu bisa menggambarkan peta dunia yang paling akurat di zaman dulu sampai sekarang. Peta dunia yang paling akurat itu ditulis oleh Al-Idrisi, ulama dari Maghrib. Padahal beliau tidak pernah muterin dunia, tapi beliau bisa menggambarkan peta dunia secara lengkap, bahkan Indonesia pun sudah ada. Dan ukurannya atau skalanya kalau dihitung hanya berbeda sekitar 6 cm tok dari ukuran asli yang ada sekarang. Ente tahu Al-Khawarizmi yang bikin Al-Jabar. Ente ngerti yang namanya Ibn Firnas yang punya standarnya ilmu penerbangan, Abbas bin Firnas namanya. Ibnu Sina siapa sih nggak kenal? Bapak kedokteran modern Ibnu Sina. Kenapa mereka orang-orang ini kok mereka muslimin ngerti agama tapi yang ngerti ilmu umum? Seperti yang disebutkan Abu Ya di kitab Ushul Tarbiyah Nabawiyah, bahwa wong Islam piyen pelajaran yang paling pertama harus diterima oleh anak kecil adalah Al-Qur'an. Dan ketika mereka belajar pertamanya adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an itu memuat seenggaknya 6.000 kalimat lebih. Yang artinya ketika anak kecil pertama kali mereka belajarnya adalah Al-Qur'an, maka mereka sudah belajar untuk mengolah 6.000 kosakata di dalam otaknya. Ketika mereka sudah terbiasa mengolah sebanyak itu kosakata di masa kecilnya mereka, akhirnya ketika mereka mau mempelajari ilmu yang lain sangat mudah sekali, terbuka. Paham tuh? Makanya katanya Ustaz tadi, ini arek cilik durung-durung diajari yuyu, habis itu bebek segala macam. Berapa kosakata saja. Akhirnya jadinya kayak gitu aja sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika anak kecilnya ini diajari Al-Qur'an, dari kecil sudah yang pertama kali dikenalkan adalah masalah kehebatannya Al-Qur'an, sejarahnya wong Islam. Arek cilik baru lahir sudah mulai ngomong cerita kancil nyolong timun. Akhirnya pengen nyolong pisan. Ya kan? Masya Allah, akhirnya banyak koruptor di Indonesia. Nah, karena memang dari kecilnya ceritanya kancil nyolong timun, akhirnya nyolong kan diem-diem. Korupsi kabeh, alhamdulillahirabbil alamin. Coba dari kecil, anak kecil itu kalau sampean insyaallah yang nantinya berkeluarga dan punya anak kecilnya sampean ceritai masalah Rasulullah bagaimana, para sahabat bagaimana, maka ini kudu digodhog dhisik ndek pondok dulu. Nanti ibunya yang ngajari anaknya untuk membaca Quran. Nek memang bapaknya sibuk kerja atau sibuk dakwah, Masya Allah, nanti anaknya sampean insya Allah semuanya kayak zaman dulu insya Allah. Bukan cuma ngerti agama, tapi ilmu umum juga bisa mereka kuasai dengan mudah. Soalnya dari kecil mereka sudah kenal yang namanya tarbiyahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh kembang dengan tarbiyahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ngomong kemajuan orang dulu itu seperti itu. Dimulai dari ketika kecil mereka belajar Al-Qur'an. Sampean harus tahu sir najahil muslimina fi zamanil madhi, rahasia keberhasilan orang Islam di zaman dulu adalah qurbuhum minal Qur'an, kedekatan mereka dengan Al-Qur'an. Sirru najahil muslimina fil madhi qurbuhum minal Qur'an, kullama iqtarabu kullama najahu
wa kullama ibta'adu kullama fashalu. Selama wong Islam ini selalu mendekat dengan Al-Qur'an, maka mereka akan semakin maju dan semakin berhasil. Tapi kalau ada zaman di mana orang Islam menjauh dari Al-Qur'an, maka dia akan semakin gagal. Paham tuh? Buktinya sudah dibuktikan oleh sejarah sejak zamannya Kanjeng Nabi SAW sampai zaman keemasan Islam. Mereka semuanya bagaimana dapat atau hidup di zaman keemasan Islam, karena memang dari kecilnya mereka mendekat dengan Al-Qur'an. Begitu orang-orang musuh-musuh Islam mulai menguasai banyak negara yang di Islam, mereka sadar bahwa wong Islam ini sulit ditaklukkan selama mereka dekat dengan Al-Qur'an. Akhirnya madaris, kutab atau madrasah-madrasah tradisionalnya Islam itu satu persatu ditutupin. Satu persatu ditutup biar apa? Biar generasi orang-orang muslimin ini hidup jauh dengan Al-Qur'an. Akhirnya dikenalkan yang namanya sekolah umum. Kita enggak ngelokno secara menyeluruh ya, tapi secara umum ketika sekolah tidak mengenalkan nilai-nilai Islam, ya mau enggak mau siswa yang di situ akan jauh juga dari keberhasilan. Paham tuh? Mau enggak mau. Ini cara pandang kita sebagai seorang santri. Ini untuk sing enggak setuju ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin, terserah. Buktikan ya ini. Tapi kita sudah membuktikan. Orang Islam dulu ketika dari kecilnya dekat dengan Al-Qur'an, sampai mereka belajar pun belajarnya tetap berdasarkan Al-Qur'an, semuanya berhasil. Sedangkan kita sekarang ketika sudah jauh dari Al-Qur'an, pendidikan Al-Qur'an, taman pendidikan Al-Qur'an itu cuma dijadikan sebagai sampingan, bukan sebagai yang utama. Ente tahu bagaimana orang Islam sekarang diacak-acak di mana-mana. Fahim toh? Semakin orang mendekat dengan kebenaran, semakin dia akan berhasil. Semakin orang menjauh dari kebenaran, dia juga semakin gagal. Sebaliknya, semakin orang mendekat dengan kebatilan, dia akan semakin terpuruk. Dan kalau semakin orang jauh dari kebatilan, dia akan semakin terbebaskan dan semakin maju. Contohnya wong Islam lagi. Saya contohkan orang Islam. Orang Islam zaman dulu ketika dekat dengan Al-Qur'annya, mereka maju kabeh. Sing jenenge teknologi semuanya ada di dalam dunia Islam. Tapi begitu Islam dihancurkan, atau bukan Islam, negara muslimin dihancurkan, dipecah belah, dan orang-orang Islam dijauhkan dari Al-Qur'an, akhirnya wong Islam sekarang semuanya jadi ekor, enggak ada yang jadi kepala. Sedangkan ente lihat orang-orang barat dulu ketika mereka berpegang teguh dengan Injil ataupun Taurat yang sudah dirubah, Injil dan Taurat yang sudah palsu, mereka mendekat dengan Injil dan Taurat yang sudah palsu, mereka semuanya berada di dalam kegelapan. Mereka semuanya berada di dalam kemunduran yang bukan main. Di zaman Andalus, wong-wong barat enggak ada yang punya jeding atau kamar mandi, tidak ada. Mereka kalau ngising-ngising di dalam rumah atau di pinggir jalan. Dan mereka mandi 2 tahun sekali itu sudah sering, sudah alhamdulillahirabbil alamin. Saking enggak kenalnya yang namanya budaya sing api. Kenapa? Karena mereka menjadikan Al-Qur'an dan Taurat yang palsu sebagai pegangan hidup mereka. Akhirnya ketika sesuatu yang batil dijadikan pegangan hidup, mereka semuanya hancur. Akhirnya ada terjadi revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu yang nanti akan menggugah orang barat untuk menjauh dari memisahkan Injil dari agama mereka, dari kehidupan mereka. Mereka akhirnya terpisah dari Injil, gak mau lagi nurut dengan Injil yang sebenarnya sudah palsu tadi. Akhirnya ketika mereka menjauh dari kepalsuannya, dari kebatilannya, mereka munggah saiki. Kenapa orang-orang barat sekarang semakin maju? Karena mereka jauh dari kebatilan yang yaitu Injil ataupun Taurat yang sudah dipalsukan. Gak ono wong barat sekarang yang nurut dengan agamanya meskipun mereka mengaku sebagai orang Kristen ataupun orang Yahudi. Enggak ono orang barat yang tunduk dengan agamanya 100%, enggak ada. Mereka punya liberalisme. Liberalisme itu apa? Memisahkan agama dari kehidupan dunia. Ketika mereka memisahkan agamanya yang batil dari kehidupan dunia mereka akhirnya maju meskipun kemajuan mereka tercampur dengan hawa nafsu. Paham itu? Makanya tadi saya katakan, semakin orang dekat dengan kebenaran, dan kebenaran adalah Al-Qur'an, orang akan semakin maju. Dan semakin ada orang jauh dari Al-Qur'an, dia akan semakin jatuh.
Sebaliknya, ketika ada orang semakin dekat dengan kebatilan, seperti orang Eropa tadi, mereka akan semakin jatuh. Dan ketika mereka menjauh dari kebatilan, mereka semakin maju. Fahim tuh? Sangat maju. Wong-wong barat ketika mereka punya paham liberalisme, memisahkan agama dari kehidupan dunia, akhirnya mereka merasakan kemajuan. Paham liberalisme ini dipindahkan kepada Islam. Orang Islam akhirnya dipisahkan dari Al-Qur'annya, akhirnya semakin terpuruk. Faham? Jelas? Itu kenapa kok wong Islam saiki lagi jatuh-jatuhnya, itu gara-gara itu, liberalisme. Liberalisme untuk selain Islam membuat mereka maju, tapi untuk Islam akan semakin membuat hancur. Kenapa? Memisahkan kitab dari agama. Memisahkan agama dari dunia. Nek sing agamane ini agama batil dipisahkan dengan dunia, ya dunianya akan berhasil. Tapi nek agamane hak dipisahkan dari dunia, ya dunianya akan hancur. Paham itu? Pembahasannya akan panjang sekali kalau kita bahas itu. Wa rubbama kana lan semong-somong saya, rubbama semong-somong saya. Semong-somong sokon, rubbama kana lan semong-somong sono. Apa adamu nakliha? Ora anane mindah lughat ila ghairil arabiyyah, atau ma'ani anda munakliha ora anane mindah ma'anil Qur'an ila ghairil arabiyyah maring sakliyane bahasa Arab, wa hum lan hale utawi wong Islam al muslimun fitil kal izzah iku fitil kal izzah ing dalam mengkono-mengkono kemuliaan, wasultan lan kekuasaan, iku min asbabi ikbali ghairil arabi, termasuk sebab madepe atau datenge wong-wong non Arab ala ma'rifati lisanil arabi ing atase ngerteni lisane wong Arab. Yakni ketika bahasa Arab, ketika Al-Qur'an tidak diterjemahkan kepada bahasa lain, tapi Islam bisa semakin maju, semakin sukses, semakin berhasil. Akhirnya orang-orang yang non Arab semakin penasaran dengan Al-Qur'an itu sendiri, dan akhirnya mereka mempelajari bahasa Arab. Bahkan ketika mereka mempelajari bahasa Arab, mereka berusaha merubah bahasa mereka kepada aksara Arab. Ente ngerti Persia punya aksara sendiri, wong India punya aksara sendiri, wong Indonesia atau orang Melayu dan orang Indonesia secara umum juga punya aksara sendiri yang pakai aksara Sanskerta seperti miliknya orang India. Ya kan? Seperti itu. Orang Amazigh yang ada di daerah Maroko, di daerah Jazair punya aksara sendiri. Begitu orang Islam menyebar ke mereka semuanya. Menyebar ke mereka semuanya. Orang Persia merubah hurufnya mereka kepada huruf Arab. Orang India atau orang-orang Urdu, Pakistan segala macam merubah bahasa aslinya, merubah tulisan aslinya jadi tulisan bahasa Arab. Wong Indonesia merubah tulisan aslinya yang seharusnya pakai aksara Jawa itu jadi bahasa Pegon. Kenapa? Karena mereka semakin takjub dengan bahasa Arab yang ternyata sehebat itu. Orang-orang Amazigh sekarang sudah pakai bahasa Arab kabeh, teman. Itu hebatnya bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab. Jadi ente lihat, semua negara yang dulu dimasuki Islam dan dikuasai oleh Islam, mereka punya aksaranya, semuanya aksaranya pakai bahasa Arab atau aksara Arab. Sampai nulis Pegon itu sisane kekuasaan Islam di zaman dulu. Fahim itu? Walhamdulillahirabbil alamin. Hatta sorot sehingga dadi apa autanun pira-pira kota ajamiyatun kang ajam iku tafidu tafidu itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Gus tafidu fadha yafidu afadha yafidu luber iku tafidu meluber apa nenut kon omongane bil arabiyyah kelawan bahasa Arab tataqallabu kang berbolak-balik apa al-arabiyyah fil biladi ing dalam sebuah negara. Akhirnya ketika bahasa Arab ini semakin menarik orang-orang yang ajam dan mereka semakin banyak mempelajari bahasa Arab semakin menyebar secara sempurna ataupun tidak sempurna di manapun dia berada, dimanapun Islam berada. Ada orientalis dari Jerman, namanya Sigrid Hunke. Sigrid Hunke, orang perempuan. Sigrid Hunke. Kitabnya namanya Syamsul Arab Tasfa' 'alal Gharb.
Syams, matahari. Matahari ini orang Arab terbit di barat. Di situ Sigrid Hunke ini menuliskan bagaimana orang barat yang sekarang punya budaya, semuanya ternyata atau kebanyakan budayanya orang barat, khususnya orang-orang Jerman, itu sangat terpengaruh oleh budayanya orang Islam dan terpengaruh oleh budayanya orang Arab secara khusus. Yang menunjukkan apa? Dulu di zaman atau di abad-abad pertama Islam, kedua Islam, ketiga Islam, atau kalau pakai Masehi di abad 7, 8, 9 sampai abad ke-11, Islam benar-benar atau Islam dan bahasa Arabnya benar-benar menyeluruh ke seluruh dunia dan merubah tatanan dunia secara menyeluruh. Banyak sekali budaya-budaya yang sangat terpengaruh oleh Islam. Ente cari aja kalau nanti bisa di print PDF-nya Syamsul Arab Tasta' alal Gharb, miliknya Sigrid Hunke. Dia meneliti orang orientalis itu orang barat tapi meneliti kebiasaane wong timur, yang terkhususkan adalah wong Islam. Dia akhirnya setelah mengetahui kebiasaane wong timur atau orang Islam secara menyeluruh, dia mengkomparasikan atau membandingkan dengan kebiasaan yang ada di barat, dan akhirnya dia mencapai satu hasil bahwa ternyata banyak sekali budaya barat yang terpengaruh oleh orang Islam. Seperti itu. Cari aja Sigrid Hunke. Dia membuka bukunya dengan permasalahan di rumahnya orang-orang Jerman. Di rumahnya orang Jerman itu ada yang namanya kursi, ada yang namanya ini, dengan bahasanya mereka. Ternyata banyak terpengaruh oleh bahasa Arab. Paham itu? Untuk menunjukkan bagaimana orang barat itu bisa maju. Orang barat bisa maju itu gara-gara anugerah onokne Islam. Semisal gak ono Islam, orang barat tidak mungkin bisa maju. Wah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anu lan utawi Qur'an iku yudrasu den pelajari apa Qur'an bil lisani kelawan bahasa alladzi nazala kang turun apa Qur'an bihi kelawan lisan fi kulli wadin ing dalam saben-saben lembah. Bahwa Qur'an dimanapun dia berada dipelajari dengan bahasa aslinya. Nah, ini sebenarnya ini titik qad sakanat. Teman-teman wis mandek mundu hinin semenjak beberapa waktu apa rihuhu ambune Al-Qur'an wa taqatta'at lan terputus apa asbabuhu pira-pira penyebabe Al-Qur'an. Ghasyiyat mongko ghasyiya tadi ghasyahu nutupi, ghasyiyat mongko menutupi atau mencakup al-muslimina ing Islam apa fitanun pira-pira fitnah. Wa namu lan turu sapa al-muslimin an wajibid dakwah ninggalake kewajiban dakwah ila sabili rabbihim maring dalan pangerane al-muslimin. Fa khasiru mongko dadi rugi sapa al-muslimin madhahira izzihim ing penampakan kemuliaane wong Islam. Wa faqatulan kelangan sapa al-muslimin al-wasaila ing pira-pira alat allati hiya wasail tus'idu kang bahagia ke wasail al-lughatal arabiyyah ing bahasa Arab. Fatantaliku mongko dadi terlepas biha kelawan al-lughatul arabiyyah apa al-sinatul mukhalifina bahasa-bahasa sing bedani al-arabiyyah. Wa yadkhuluna lan masuk apa al-sinatul mukhalifina minha saking arabiyyah ila littila' maring mencari-cari ila ma maring perkara fil Qur'ani ing dalam Qur'an min balaghatin saking balaghah wa hikmah lan saking hikmah. Bahwa ketika Islam ini sudah menyebar dan akhirnya orang-orang lupa, malah terlena dengan kenikmatan yang ada di Islam, akhirnya wong Islam malah terlena dengan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan mempelajari bahasa Arab secara umum. Dan ketika mereka menjauh dengan cara seperti itu, mau nggak mau Islam menjadi, atau bukan Islamnya, Islam tidak pernah jatuh, orang Islamnya atau musliminnya menjadi jatuh. Kita nggak pernah dan nggak boleh mengatakan Islam yang runtuh atau Islamnya yang jatuh atau Islamnya yang kalah. Tidak. Islam ya'lu wa la yu'la alaih, selalu tinggi dan tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi wong Islami iki lho sing salah. Wong Islami iki lho sing garai kita runtuh, kita lemah, kita mundur, kita ketinggalan. Itu wong Islami, ora Islami. Ini Islami tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun.
Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Selalu unggul, tidak bisa diungguli oleh agama lain, tidak bisa diungguli oleh ajaran lain. Tapi wong Islam ya embuh. Nek wong Islam ya embuh. Fahimtum? Wala adri. Lan orang ngerti sapa ingsun. Min ayyi nahiyatin saking endine sisi yuriduna ngersakake sapa wong-wong terjemah kitabina ing menterjemah kitab kita Al-Aziz kang mulya. Amin nahiyati uslubihi apa toh saking sisi tata carane tata bahasane kitabina wa ibaratihi lan tegese tata bahasane ibaratin kitabina amin nahiyati dilalatihi utawa saking sisi pituduhe kitabina wa isyaratihi lan isyarate kitabina falyatu mongko becik nekaake sapa wong-wong bihaditsin kelawan omongan mithlihi kang sepadane Al-Qur'an ing kanu lamun ana sapa wong-wong iku sadikina bener ing dalem pengakuane bahwa ketika ada orang kepengin menerjemahkan Al-Qur'an kepada bahasa selain Arab yang mau diterjemahkan itu dari sisi mana? Apakah dari sisi uslub atau tata cara bahasa ataupun sastranya bahasa Arab? Tidak bisa. Mau dari sisi ilmunya? Tidak bisa. Mau dari sisi ijaznya atau mukjizatnya? Apalagi. Maka menerjemahkan Al-Quran itu sesuatu hal yang mustahil. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka nek benar-benar terjemah Quran itu bisa dilakukan, coba lakukan. Kamu akan menemukan bagaimana terjemahnya Al-Quran sama sekali tidak mencakup ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Fahim toh? Wal usulilan ahli usul al-bari' kang lihai. Iku ya'lamu ngerti sapa usuli bari' anna qaidah dar ilmu fasid sak temene kaidah menolak kerusakan. Iku takzi memutuskan apa kaidah dar ilmu fasid biman terjemah kelawan ngelarang menterjemahkan Al-Qur'an man'an kelawan larangan tabatan kang pasti bahwa kalau ada orang yang ahli usul. Orang ahli usul itu punya kaidah namanya darul mafasid, harus menghilangkan kerusakan atau harus menghilangkan kemungkinan kerusakan pun harus dihilangkan. Maka dengan kaidah ini saja, bukan dengan kaidah yang lainnya, belum dengan kaidah yang lainnya. Dengan kaidah daril mafasid saja, orang usuli akan memutuskan bahwa menerjemahkan Quran itu dilarang. Kenapa? Karena menerjemahkan Al-Quran itu artinya akan merusak Al-Quran itu sendiri. Maka tidak boleh dilakukan. Fahim tum? Idla tufitu. Karena ora aweh faidah apa kaidah ahlaha ing pengampune kaidah wala tahfadhu lan ora iso njogo apa kaidah syaklaha bukan ahlaha ing pengampune terjemah wala tahfadhu lan ora iso njogo apa kaidah syaklaha ing bentuke terjemah bal tab'udu balik tambah dadi atuh sapa ala ajimu wong ajam an i'tiqadi rawatil qur'ani saking meyakini keindahan Al-Qur'an wa jalalihi lan keagungan Al-Qur'an al-mahibi kang berhaibah haitsu yarawna sekiranya melihat sapa ajim ma'anihi ing pira-pira artine Al-Qur'an muhaqqaratan halih terhina fi thawbi lughatihim ing dalam pakaian bahasane ajim al-ajamiyah kang ajam bahwa bahasa Arab ini dengan bahasa Arab itu sendiri Al-Qur'an bisa menjadi indah. Al-Quran bisa menjadi indah dengan bahasa Arab itu sendiri. Ketika Al-Quran ini mau dirubah menjadi bahasa lain, maka kamu akan merasakan bahwa Al-Quran kehilangan keindahannya. Kalau Al-Quran diganti kepada bahasa Indonesia, sastranya Al-Quran akan hilang sama sekali. Al-Quran kamu ganti kepada bahasa yang lainnya, keindahan Al-Quran akan musnah. Tidak bisa. Itu baru dari keindahannya, belum ilmunya, belum sirnya, belum puasanya, belum semua yang ada di dalam Al-Quran, baru keindahannya tak wis hilang, apalagi yang lainnya. Waqad jama'alan teman-teman ngumpulake sinten Sayyidina Utsman radhiyallahu annasa ing menungso fil Qur'ani ing dalam Qur'an ala wajhin ing atase cara wahidin kang siji khasyatat tafarruqi krana wedine perpecahan wa tanazu'i lan perdebatan annasy' kang muncul minat ta'addudi saking wilangane Al-Qur'an. Fa kaifa mongko hale kaya apa bitarjamati kelawan terjemah al-muta'addida kang berwilangan al-musabbibah kang menyebabkan lil ikhtilafi kanggo perselisihan fil madlulati ing dalam madlul ing dalam pituduhe Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika turun katanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazal Al-Qur'an bi sab'ati ahruf.
Quran itu turun dengan 7 dialek atau 7 dialek Arab. Al-Quran ketika turun bukan cuma dengan bahasane wong Quraisy, tapi bahasane wong Hudzail juga, bahasane wong Najd juga, bahasa Arab itu dialeknya banyak. Dan Al-Quran ketika turun, Al-Quran turun bukan cuma dengan dialek Quraisy, tapi dengan dialek-dialek yang lainnya, Hudzail dan yang lainnya. Semisal contohnya yang sering saya ingat dan selalu saya ingat adalah masalah kalau bahasa Quraisy atau dialek Quraisy kita ngomongnya hatta. Kalau dialek Hudzail atta pakai ain. Itu Al-Qur'an dulu kalau ada kata hatta, kalau pakai dialek Quraisy ya ngomongnya hatta, tapi Quran dengan dialek Hudzail ngomongnya atta. Sudah berbeda. Dari hurufnya saja sudah berbeda. Bukan qiraah ya. Ini masalah hurufnya Al-Qur'an atau dialeknya Al-Qur'an. Dialeknya Al-Qur'an ketika turun itu ada 7. Bukan cuma bahasa Quraisy saja. Akhirnya 7 dialek Al-Quran ini diriwayatkan oleh para sahabat kabeh. Sampai di zamannya Sayyidina Utsman banyak sahabat yang sudah mati syahid. Akhirnya Sayyidina Utsman memutuskan Al-Quran kita kumpulkan jadi satu mushaf, dan dialek selain Quraisy harus kita musnahkan. Dialek Hudzail dimusnahkan, dialek Najd dimusnahkan, dialek mana lagi dimusnahkan. 6 dialeknya Al-Quran dimusnahkan, dan tinggal satu dialek saja, yaitu apa? Dialek Quraisy yang sekarang kita kenal di Quran yang kita baca. Sayyidina Utsman saat itu diprotes sama para sahabat, ya Utsman, Quran ini turun dengan 7 dialek, kenapa kamu meninggalkan cuma 1 dialek yaitu Quraisy? Katanya Sayyidina Utsman, Rasulullah diberi Al-Quran dengan 7 dialek karena memang dakwahnya dulu harus kepada semua orang Arab, akhirnya butuh semua dialek tersebut. Tapi sekarang orang Islam sudah mempelajari, atau orang Islam di zaman itu yakni semuanya sudah mempelajari bahasa Quraisy. Semuanya sudah tahu Islam yang sebenarnya, maka dialek selain Quraisy sudah enggak kita butuhkan. Akhirnya orang-orang nanya lagi, kalau seperti itu kenapa enggak milih dialeknya Hudzail atau Najd atau yang lainnya? Kenapa kok milih dialek Quraisy? Karena Rasulullah min Quraisy. Maka dialeknya Kanjeng Nabi adalah dialek yang paling baik. Akhirnya semua sahabat langsung tunduk dan semuanya ijma bahwa 7 dialek hanya tinggal 1 yang harus disisakan, dan akhirnya itu yang kita terima sampai sekarang. Salah satu alasannya Sayyidina Utsman untuk menghilangkan 6 dialek yang lainnya yang selain Quraisy adalah nek ono dialek lain, orang akan berdebat mana yang paling baik, mana yang paling benar. Padahal ketika itu 7 dialek semuanya dari Gusti Allah, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti benar. Itu yang pasti benar, wong sudah mulai ribut mana yang paling benar kok. Maka ketika 7 dialek yang semuanya benar disisakan 1 oleh Sayyidina Utsman jadi dialek Quraisy, itu sudah menunjukkan bahwa Sayyidina Utsman tidak ingin ada perpecahan dalam Al-Quran. Lah bagaimana Al-Quran kamu terjemahkan kepada bahasa lain, yang bahasa lain di dunia ini ada berapa ratus bahasa? Indonesia dewe, masalah Indonesia sendiri punya 700 bahasa lebih, bahasa daerahnya, atau bahkan lebih, wallahu a'lam. Al-Quran kamu mau terjemahkan dengan segala bahasa, ya semakin ribut lagi, semakin enggak masuk akal. Fahim toh? Makanya terjemahan Al-Quran tidak bisa dianggap Al-Quran dan tidak suci seperti sucinya Al-Quran yang pakai bahasa Arab. Haram diterjemahkan. Fal ajabu mongko utawi sing mengherankan min muslimin saking wong Islam yu ayitu kang nguatake sapa muslim maudhi'at tarjamati ing pembahasan menterjemah al-harfiyah kang bangsa harfi. Yakni sangat ajib sekali ketika sangat mengherankan sekali ketika ana wong Islam mendukung untuk menerjemahkan Al-Quran kepada bahasa lain, dan bahasa lain ini dianggap sebagai Quran juga. Itu sangat aneh sekali. Enggak ngerti semua ilmu yang sudah disebutkan sama Abu Zaid Muhammad di sini. Wa huwa lan hal utai muslim iku ya'lamu. Ngerti semua muslim anna dzalika ing sak temene mengkono terjemah harfiah iku yu'addi nyebabake apa dzalik ila intihaki hurmati hadzal hima, maring merusak kehormatane iki penjagaan. Wa tatawulilan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, campur tangan alal kitab ing atase Quran al-aziz kang mulya. Inna dzalika satamene mengkono terjemah harfiah iku laisa ora ana apa dzalik iku minan nasihah minan nasihati ka usah minan nasihati saking nasihah li kitabillah kanggo kitab Gusti Allah taala fi syai iku fi syai'in ing dalam sesuatu. Li'anna al-Qur'ana karena sak temene Qur'an iku Arabiyyun, berbahasa Arab, fi jami'i awdha'ihi ing dalam sekabehane pembahasan Al-Quran atau posisi Al-Quran, wa maratibi wujudihi lan ing dalam sekabehane martabat wujudi Al-Quran,
faqad adhara mongko teman-teman munculake hu ing Al-Qur'an sinten Allah taala fil lauhi ing dalam Lauhul Mahfuz Arabian halih berbahasa Arab wa ala alsinatil malaikah lan ing atase lisane para malaikat al-kiram kang mulya Arabian halih berbahasa Arab wa ala lisani nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam lan ing atase lisannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabian halih berbahasa Arab wa ajma'alan ijma' sapa al-muslimuna wong Islam ala kitabatihi ing atase nulis Al-Qur'an wa qiraatihi lan maos Al-Qur'an bil Arabiyah kelawan bahasa Arab wa nawaha lan aweh isyarah sinten Gusti Allah bi Arabiyatihi kelawan ke Arabane Al-Qur'an fi katsirin ing dalam akeh minal ayat saking pira-pira ayat faqala mongko ngendikan sinten Gusti Allah taala inna satamene ingsun iku anzalna nurunake sapa ingsun hu ing Qur'an Qur'anan hale dadi Qur'an Arabian kang berbahasa Arab wa qala lan ngendikan sinten Gusti Allah taala a'jamiyun apa toh bahasa ajam wa arabiyyun lan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Al-Qur'an ini sejak awal sudah diputuskan oleh Gusti Allah untuk berbahasa Arab. Ketika Al-Qur'an ini kalamullahi ta'ala enggak pakai bahasa, enggak pakai apa? Di ilmu akidah nanti kamu pelajari itu. Habis itu untuk diberikan manusia harus pakai bahasa, maka Gusti Allah memilih bahasa Arab untuk menggambarkan kalamullahil asli. Kalamnya Gusti Allah yang asli. Itu Al-Qur'an diturunkan ke Lauhul Mahfuz pakai bahasa Arab. Semua malaikat membaca Lauhul Mahfuz yang ada Qur'annya pakai bahasa Arab. Malaikat Jibril ketika harus turun kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Kanjeng Nabi menerima Al-Qur'annya berbahasa Arab, padahal Kanjeng Nabi mau pakai bahasa lain juga bisa, tapi Qur'annya tetap pakai bahasa Arab. Habis itu para sahabat ketika menuliskan Al-Qur'an dituliskan lagi dengan bahasa Arab mana? Maka dari sejak pemilihan bahasanya Al-Qur'an oleh Gusti Allah dengan bahasa Arab itu sudah keputusan yang final, sudah tidak bisa digantikan dengan bahasa yang lain. Kok ada orang yang mau merubah Al-Qur'an dengan bahasa lain? Itu hal yang sangat yakni aneh sekali, sangat enggak masuk akal sekali, yakni ngelawan keputusan Gusti Allah taala untuk menggunakan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Faman utawi sapane wong iku arada ngersakake sapa man terjemah tahu ing menterjemahkan Al-Qur'an bil harfi kelawan huruf. Terjemah harfiah yani fa inna ma arada mongko angin pestine ngersakake sapa man taghyir ijazihi ing merubah kemukjizatane Al-Qur'an wa tabdila maqasidihi lan merubah pira-pira tujuane Al-Qur'an wa tahwila kiblatihi lan merubah kiblati Al-Qur'an wa hadmi arabiyatihi lan menghancurkan kearabane Al-Qur'an. Nek ana wong mau merubah Al-Qur'an menjadi bahasa lain dan menganggap bahasa lain ini sebagai kitab suci Al-Qur'an, maka dia telah menginginkan untuk menghilangkan mukjizat Al-Qur'an, menghilangkan tujuannya Al-Qur'an, menghancurkan bahasa Arab Al-Qur'an, yang menghancurkan Qur'an itu sendiri. Wa halir rabithah lan ngudari hubungan al-islamiyah kang bangsa Islam al-arabiyah kang bangsa Arab. Islam memang universal untuk segala bangsa, untuk segala bahasa. Tapi karena Islam ini sangat kompleks sekali, maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling bisa mengakomodasi kebutuhan agama. Maka nih bahasa Arab tetap menjadi bahasa resmi nih agama kita. Meskipun agama kita atau Islam sendiri tidak meremehkan bahasa yang lain, tapi tetap bahasa resmi ini tetap harus bahasa Arab, bahasa ilmiahnya bahasa Arab. Kenapa? Karena itu adalah bahasa yang paling kompleks, bahasa yang paling bisa mencakup tujuan-tujuan yang ingin disampaikan oleh Islam. Makanya, nek kamu mau ndonga pakai bahasa Jawa pun terserah, pakai bahasa alien pun terserah. Tapi ketika sholat inti ngadep sama Gusti Allah Ta'ala yang di situ semuanya banyak ma'ani, inti harus pakai bahasa Arab, tidak bisa pakai bahasa yang lainnya. Kenapa? Gak cukup bahasamu untuk menggambarkan atau untuk ngadep sama Gusti Allah Ta'ala, gak cukup. Paham tuh? Wa tafkikil wahdah lan memecah atau memisahkan kesatuan asyamilah kang mencakup. Wa idza kana ketika kita tahu bahasa Arab kayak gini dan semulia itu dan sehebat itu indallahi wa inda rasulihi, kok ana wong lebih memilih dan mengunggulkan bahasa Inggris misal, itu aneh sekali. Nek sampean menganggap bahasa Inggris itu bahasa ilmiah,
maka ente harus tahu bahwa bahasa Quran adalah bahasa yang dipilih oleh Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham tuh? Nek ente menganggap bahasa Inggris adalah bahasa ilmiah, bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an yang dipilih oleh Gusti Allah Ta'ala untuk menjelaskan segala ilmu, untuk menjelaskan segala asrar, untuk menjelaskan segala sesuatu. Endi sing luwih hebat? Ngono mondok mikire kepengin bahasa Inggris tok. Gak dadi. Sampean kalau mondok bener-bener mondok dan bener-bener pengen tahu ridho Gusti Allah Ta'ala, belajar bahasa Arab sing apik sudah. Nek bahasa Arab, bahasa Inggris, katakan bahasa Inggris atau bahasa Latin atau bahasa apa, dibangga-banggakan sebagai bahasa ilmiah sekarang, ente harus membanggakan bahwa bahasa Arab adalah bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Ente mau cinta sama Rasulullah apa cinta orang lain? Yuhsyarul mar'u ma'aman. Sudah, kita cinta sama Rasulullah, kita niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mempelajari bahasa Arab meskipun kita belajarnya gradul-gradul. Kita wong Jawa, kita orang Ajam, mungkin sangat sulit sekali untuk menguasai bahasa Arab, mungkin sangat sulit sekali. Bukan mustahil, bukan mustahil, tapi mungkin sulit untuk menguasai bahasa Arab, tapi tidak mustahil. Kamu tetap ada kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Apakah berarti tidak boleh belajar bahasa yang lainnya? Monggo ae. Sampean belajar bahasa Arab, saya bahasa Inggris ya monggo, saya juga ngerti bahasa Inggris juga. Kalau baca bahasa Inggris, kalau ngomong repot saya. Bahasa Turki saya bisa. Bahasa Perancis saya bisa sedikit-sedikit, alhamdulillahirabbil alamin. Saya belajar. Tapi tetap saya mengatakan bahwa bahasa Arab jauh lebih indah daripada semua bahasa yang lain. Paham toh? Enggak ada yang mustahil kamu pelajari. Bahasa yang lain kamu pelajari monggo untuk menambah wawasan, atau nanti kamu ke sana untuk ngomong sama mereka dan insya Allah bisa dakwai mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo-monggo saja ente mempelajari bahasa yang lain. Tapi jangan nomor duakan bahasa Arab. Jangan nomor duakan bahasa Arab. Bahasa Arab tetap bahasa yang paling utama. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai lebih mencintai mana, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tetap bahasa Arab. Tapi harus menguasai bahasa Indonesia, harus menguasai bahasa Indonesia untuk ngomong sama orang Indonesia. Mau nggak mau. Ngomong bahasa Turki mau nggak, bismillahirrahmanirrahim. Apa saya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana lamun ana sapa julul ulama'i, sakabehane ulama iku karihu memakruhkan sapa julul ulama kita batahu ing menulis Al-Qur'an birrasmi kelawan tulisan al-imla ikang imla, wa hasulan menganjurkan sapa ulama ala kitabatihi ing atas nulis Al-Qur'an birrasmi kelawan rasm tulisan al-Utsmani kang bangsa Sayyidina Utsman, fatarjamatuhu mongko terjemahi Al-Qur'an al-harfiyah kang per huruf allati fiha kang iku ing dalam terjemah harfiah apa ta'addudu bilangan rasman ing dalam tulisane wa lughatan lan dalam bahasane wa madlulan madlule iku ahakku luweh berhak bil man'i kelawan dan larang wa asdaru lan luweh pantes aibihi bil man'i. Yakni sekarang Abuya mau menggambarkan bagaimana Al-Qur'an ini memang harus bahasa Arab dari sisi lain. Tadi dari sisi nuzulnya, tadi dari sisi ilmunya, dari sisi bahasanya, dari sisi sastranya dan yang lainnya, dari sisi sejarahnya bahasa Arab gimana. Abuya sudah menunjukkan bahwa Quran tidak bisa dirubah kepada bahasa yang lain. Sekarang Abuya memberi gambaran yang lain lagi, bahwa tulisannya Al-Quran, cara tulis Al-Quran itu berbeda dengan cara tulis biasa. Sampean kayak kitab sekarang yang sampean baca ini, cara tulis bahasa Arab secara umum. Tapi cara tulis cara tulis Al-Quran itu jenenge Ar-Rasmul Utsmani, rasm apa yang dituntun oleh Sayyidina Utsman. Nanti sampean lihat di Al-Qur'an bahwa kata-kata Ibrahim, sampean bacanya kan Ibrahim, roknya panjang ya, Ibrahim. Sampean lihat kata-kata Ibrahim yang ada di surat Baqarah, tidak ada alif setelah ro. Tapi yang selain Baqarah semuanya Ibrahim ada alif setelah roknya. Kenapa? Karena memang tulisannya Sayyidina Utsman seperti itu, tidak boleh ditambahi alif. Fahim itu? Atau semisal as-salah. As-salah nek sampean nulis alif lam shad lam alif ta. Tapi di dalam Al-Qur'an tulisan as-salah itu berbeda. Alif lam shad lam wawu ta. Bukan alif ta tapi wawu ta. Fahim itu? Itu jenenge rasm Utsmani atau tata cara menulis Al-Qur'an secara atau yang ditentukan oleh Sayyidina Utsman. Lah,
Menulis Al-Quran dengan tulisan biasa, dengan tata cara biasa, tata cara bahasa Arab biasa, itu menurut sebagian ulama haram. Ada yang itu sebagian ulama sebagian kecil, tapi jumhurnya ulama mengatakan bahwa menulis Al-Quran dengan tata cara bahasa yang biasa, jumhurnya ulama mengatakan itu makruh. Semisal sampai nulis as-shalah, lam, alif, ta, itu tata cara bahasa biasa. Habis itu di Al-Quran ada kata-kata as-shalah yang pakai wawu, sampai tulis pakai alif. Ini hukumnya makruh menurut jumhur ulama, haram menurut sebagian ulama. Nah, sekarang Abu yang ngomong bahwa ketika mengganti wawu jadi alif, mengganti rasm Utsmani jadi rasm imla'i yang biasa wae, dimakruhkan sama para ulama, bahkan diharamkan oleh sebagian ulama. Bagaimana kita mau merubah bahasanya Al-Quran jadi bahasa selain Arab? Wah, semakin merubah lagi, semakin merubah lagi, semakin ora oleh ya nih, semakin ora oleh. Al-muhim, kesimpulan omongan kita selama ini atau 2 hari ini adalah menerjemahkan Al-Quran kepada bahasa lain dan menganggap bahasa lain sebagai Al-Quran itu tidak boleh. Dari segala sisi itu mustahil dan tidak bisa dilakukan. Fahimtum? Semuanya demi apa? Semuanya demi menghormati Al-Quran seperti yang dipilih dan ditentukan oleh Gusti Allah Ta'ala untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Itu yang kita inginkan. Waqad akhraja lan teman-teman ngeriwayatake sapa as-salasatu. As-salasatu itu kalau di sini wallahu alam, tapi kemungkinan besar as-salasa adalah Imam Bukhari, Imam Muslim sama Imam Ahmad. Biasanya as-salasa dimaksudkan tambahan satunya adalah Imam Ahmad. Waqad akhraja lan teman-teman ngeriwayatake sapa as-salasatu Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, wa Abu Dawud lan Abu Dawud an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ada ta'liqnya ya Ibnu di tempatnya ente as-salasa? Enggak ada? Sayang. Anna Rasulullah saat temani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha. Ada siapa itu? Muwatta Malik. Katanya enggak ada Allah ya. Muwatta Malik bukan Ahmad, ha? Baik. Waqad akhraja alaihi wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam sudah. Soalnya ini hubungannya sama yang sebelumnya, sama yang setelahnya nanti. Waqad akhraja alaihi wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli nar. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na fadhakkirna bihi indal hajati ilayhi. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa ahlu. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan al-maliki wa sayyidina Ahmad al-maliki wa syekhana umana wa asatidatana kullahum hum ahlu wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها وابن المقربين كثيرا ولا حسن الفعال قائما لا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنه والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله ونعوذ بالله من حلال النار. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرنا فتب تغسل لكل حب واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد ضس صحبه والحمد في البدء والتنهي والحمد للإله في البدء والتنهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.